Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki belum juga berhenti. Pada Selasa, 12/11, pukul 13.59 WITA, terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter dari puncak. Pagi tadi Gunung Lewotobi laki-laki juga mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 4.000 meter. Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan meninjau lokasi pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Kamis, 14/11, mendatang. Sementara itu dampak letusan ini membuat sejumlah bandara di Flores ditutup. Bahkan sebaran abu vulkanik juga berdampak ke Bima, NTB hingga membuat bandara ditutup. Warga Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Warga berharap pemerintah Kabupaten Sika segera mengungsikan mereka ke tempat yang lebih aman. Katanya mau mengungsi, tadi mereka ada penyuluhan di SD sana mengungsi juga kami di sini, kata Selviana, warga Desa Hikong, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kata dia, sejak erupsi Gunung Lewotobi pada tanggal 23 Desember tahun 2023 lalu, warga di Desa Hikong Kecamatan Talibura terus dilanda hujan abu vulkanik. Saat terjadi erupsi dahsyat pada Minggu tanggal 4 November tahun 2024, 45 desa di wilayah Kabupaten Sika dilanda hujan abu vulkanik. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, menetapkan status siaga darurat kebencanaan setelah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Penetapan status siaga darurat bencana pasca abu erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berdampak pada 4 kecamatan dan 45 desa di wilayah Kabupaten Sika. Penetapan ini berdasarkan laporan hasil kaji cepat BPBD Sika tanggal 6 November tahun 2024 dan hasil rapat kerja tim reaksi cepat, TRC, BPBD Sika, kata PJ Bupati Sika Adrianus Firminus Parera dalam surat pernyataan siaga darurat bencana yang diterima tribuflores.com, Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Kata dia, sehubungan dengan kejadian tersebut, Kabupaten Sika dinyatakan dalam status siaga darurat bencana selama 60 hari terhitung sejak tanggal 7 November-7 Januari tahun 2025. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki berada pada level 4, awas, dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut. Kondisi hingga nasib sopir truk penyebab kecelakaan beruntun di tol Cipularang KM 92 arah Bandung, Sukatani, Purwakarta, Jabar pada 11 November 2024, akhirnya terungkap. Selain itu, kesalahan fatal sopir truk bernama Rauf itu sebelum tabrakan beruntun terjadi pun ikut dibeberkan pihak kepolisian. Seperti diketahui, kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 27 korban alami luka ringan dan berat serta 1 meninggal dunia itu disebabkan karena ulah sopir truk. Truk yang membawa muatan berupa kardus dalam jumlah banyak itu menghantam puluhan mobil di tol Cipularang saat kondisi jalanan sedang macet. Pasca insiden tersebut, kondisi sopir truk asal Serang, Banten itu pun terungkap, diketahui Rauf sang sopir truk mengalami trauma. Hal itulah yang membuatnya belum bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian setelah kecelakaan beruntun di tol Cipularang. Semalaman menjalani perawatan, sopir truk itu pun kabarnya telah sehat kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Menteri Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau kondisi irigasi untuk pengairan di lahan food estate yang berada di Desa Bentuk Jaya A5, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 11 November 2024.
Dalam tinjauan tersebut, Diana menyimak kondisi pengairan dan irigasi yang selama ini digunakan oleh para petani di lokasi setempat. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Herman, jurnalis Tribun Kalteng, yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Herman, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, benar sekali bahwa Wakil Menteri atau Wamen Pekerjaan Umum atau PU Diana Kusuma Stuti meninjau langsung kondisi irigasi untuk perairan di lahan pot estate yang berada di Desa Betuk Jaya A5, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam tinjauan tersebut, Diana menyimak bahwa kondisi perairan dan irigasi yang selama ini digunakan oleh para petani di lokasi setempat. Usai tinjauan tersebut, Diana mengakui bahwa ada petak-petak sawah yang tergenang air sehingga menghambat proses penanaman. Menurut Diana, pada dasarnya lahan post etes di Dadahub sudah digarap sejak lama, terutama dalam pengelolaan proses pengaturan sistem perairan. Dirinya mengatakan bahwa saat ini Kementerian PU dan juga Kementerian dari Pertanian sudah melakukan persiapan, bahkan sudah melakukan pengelolaan cetak sawah untuk penanamannya, yang mana pihaknya sudah menyediakan sudah ada 21.000 hektar yang sudah bisa dimanfaatkan. Namun dirinya juga menyebut bahwa dalam tinjauan itu pihaknya berusaha memberikan solusi agar atas lahan cetak air sawah yang masih digenang air tersebut. Air yang berlebihan itu menurutnya perlu dikeluarkan agar tidak mengganggu proses penanaman apabila saat musim hujan tiba. Dirinya juga menyebut bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi mana saja yang perlu dilakukan perbaikan, dan pihaknya juga berjanji airnya eee yang mana yang sudah setinggi apa, dan akan melakukan penanganan akan hal tersebut. Dan dari diskusi Kementerian PU dan Kementerian Pertanian, Diana menyebut bahwa selain perlu perbaikan tata air, pihaknya menyarankan kepada pemerintah Kementerian Pertanian untuk menambah tenaga kerja yang melakukan penanaman padi di areal sawah Dadahub tersebut. Dan ia juga mengakui bahwa air yang menggenangi petak sawah tersebut kemungkinan disebabkan oleh lahan post estate yang ada di Dadahub, merupakan daerah yang bisa disebut daerah yang sebagian besarnya adalah rawa. Maka dari itu, jika airnya berada di petak-petak sawah berlebihan, proses penanaman pun tidak bisa dilakukan. Dan terakhir dia mengatakan bahwa setelah airnya dikeluarkan kemudian dikasih didomit, baru bisa ditebar benih, dan pihaknya akan segera mengupayakan agar proses tersebut cepat terlaksanakan sehingga bisa mendukung pesemedaian tangan. Baik, sekian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Herman, jurnalis Tribun Kalteng atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi berita ini, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusuma Stuti. Apa saja fokus peninjauan hari ini Bu di lahan area post estate ini Bu? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita meninjau daerah irigasi rawa ya, yang digunakan untuk pertanian di Dadahub. Nah, Dadahub ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, dan saat ini Kementerian PU dan juga Kementerian Pertanian sebenarnya sudah melakukan persiapan ini, dan juga bahkan sudah melakukan pengolahan cetak sawah dan untuk penanamannya. Dan saat ini sudah ada 21.000 hektar yang bisa dimanfaatkan ya. Namun di sini kami masih memerlukan cetak sawah yang saat ini masih memerlukan airnya yang harus dikeluarkan kayak gitu ya. Dan kita sudah mengidentifikasi mana-mana saja yang bisa dilakukan percepatan untuk cetak sawahnya. Kemudian juga kita lihat airnya ada di mana, dan juga kita akan memperhatikan untuk penanaman